Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berbeda dengan presiden yang lainnya, Presiden Jokowi ini presiden yang sungguh luar biasa karena dia adalah presiden yang lebih sering bersentuhan atau kontak dengan masyarakat kalangan bawah. Presiden Jokowi presiden yang selama 10 tahun mampu berkeliling Indonesia, bahkan ke tempat-tempat atau ke pulau-pulau kecil yang sama sekali belum pernah disinggahi oleh presiden sebelumnya. Dan ini sangat luar biasa karena menunjukkan sikap negara, yaitu mewakili negara, memperhatikan rakyat kecil bangsa Indonesia sampai ke wilayah yang sangat jauh sekali, sangat terpencil sekali. Dan ini akan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Tetapi yang jelas sangat mengherankan ini, meskipun ya Jokowi telah melakukan banyak hal selama 10 tahun memimpin Indonesia, yaitu dengan membangunnya banyak infrastruktur, terutama di luar Pulau Jawa, karena selama ini memang Pulau Jawa sangat tertinggal sekali, begitu ya, dari berbagai macam aspek dibandingkan dengan Jawa. Pembenci-pembenci Jokowi itu semakin menggila, semakin tambah banyak, ya. Dan saya pikir ini seperti gangguan jiwa yang diderita oleh mereka. Alasannya mungkin banyak sekali, ya, karena mereka tidak mampu melakukan hal yang sama seperti Pak Jokowi, sehingga ya akhirnya menjadi manusia yang suka nyinyir. Dan juga karena mereka itu tidak dilibatkan menjadi bagian dari pemerintah atau penguasa, sehingga ya mereka hanya menjadi gelandangan politik, menyinyir, bukannya mengkritik atau memprotes atau memberikan opini tentang kebijakan-kebijakan Pak Jokowi jika memang merugikan atau istilahnya tidak menguntungkan masyarakat kecil, tetapi justru malah yang dikeluarkan mereka narasi-narasi dan opini yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah sendiri, tapi lebih banyak menghina, ya, menghujat, dan bahkan mengancam. Seperti ya ada yang mengatakan gantung Jokowi di akhir jabatannya, terus ajukan Jokowi ke pengadilan, dan berbagai macam ancaman dan juga hinaan yang jelas hinaan itu udah sangat banyak sekali. Dan saya sangat salut terhadap Pak Jokowi karena tidak meladeninya. Karena memang orang yang sakit jiwa ini tidak perlu diladeni. Mereka nanti akan sembuh sendiri. Dan mereka akan istilahnya malu sendiri mungkin. Dan yang jelas malah ada seorang yang namanya Rocky Gerung, katanya seorang profesor, tapi saya nggak percaya dia seorang profesor, dengan menghina Jokowi sebagai bajingan tolol. Lalu ketika banyak orang yang tersinggung dengan ucapan si Rocky Gerung ini karena telah menghina kepala negara, ya, dan presiden Indonesia, presiden kita, dia mengatakan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pribadi atau individual personal daripada Pak Jokowi sendiri, tetapi ini adalah mengkritik kebijakan Jokowi karena masalah IKN itu katanya dijual ke Cina gitu atau ke negara lain.
Omong kosong, itu nggak, itu hanya pembelaan aja. Yang jelas Rocky Gerung ini ya nggak waras gitu. Alasannya kenapa? Kalau toh mengkritik tentang IKN dijual ke asing, itu ya di sisi apanya dijualnya gitu, dari aspek apanya, bukannya memberikan suatu hinaan dengan mengatakan bajingan tolol. Nggak perlu ucapan bajingan tolol itu dipakai. Pakailah misalnya Jokowi presiden yang nggak mampu atau yang berbohong atau apa aja yang bisa, apa istilahnya, yang tidak menjelekkan atau menghina secara, ya istilahnya body shaming gitu kan, lebih banyak ke body shaming. Bajingan itu diibaratkan seorang bajing gitu, yang loncat-loncat gitu, yang tolol gitu ya, yang kadang jatuh gitu. Nah itu sebenarnya keterlaluan ya si Rocky itu berbicara semacam itu. Dan juga masih banyak ya orang-orang yang suka menghina Jokowi ya, bukannya mengkritik ya kebijakan-kebijakan yang mereka tidak suka, yang mereka anggap merugikan masyarakat kecil gitu. Toh ternyata kalau memang merugikan masyarakat kecil, mengapa ya ketika Jokowi belusukan ke wilayah-wilayah Indonesia yang terpencil atau pulau-pulau lain, itu ribuan, puluhan ribuan rakyat Indonesia itu menyambut Pak Jokowi dengan sangat ya senang sekali, suka hati, malah sebagian terharu, menangis karena mampu bertemu dengan presidennya dan bersalaman. Dan saya pikir ini juga masalah kecemburuan ya, daripada orang-orang yang mungkin kena gangguan jiwa itu ya, dan terus menghina Jokowi dan lebih parah lagi sekarang ini, mereka tambah istilahnya, wah mau pecah mungkin otaknya ini setelah Gibran jadi wakil Presiden Prabowo. Mereka tambah nyungsep, mereka tambah nungging, mereka tambah kebakaran jenggot gitu. Nah, ini yang saya malah senang melihat mereka seperti demikian. Alasannya kenapa? Jadi terlihat sekali kan, mereka itu sebenarnya hanyalah kumpulan-kumpulan orang yang cemburu, yang hanya banyak retorika, yang hanya banyak pandangan, narasi, opini, tetapi tak mampu bekerja. Karena mereka saking kesel dan gimana ya, bencinya gitu, karena mereka tidak mampu menjadi bagian dari pemerintah, ataupun para pendukungnya yang sebenarnya hanya terdoktrin atau terpengaruh oleh narasi-narasi orang-orang ini gitu ya. Ya semakin menjadi gitu rasa kebencian mereka. Ini penyakit, benci ini penyakit. Jadi kalau memang nggak suka ya biarkan aja gitu, jangan sampai menjadi beban di dalam jiwa kita, dalam hati kita, menanam rasa benci ini sampai di YouTube banyak YouTuber yang memang menjadi wadah pembenci Jokowi gitu. Kayak si Harun ya, si Samad gitu ya, si Denny gitu, si Denny itu nggak tahu lah ya, banyak yang lainnya. Dan mereka itu sebenarnya ya bisa dikatakan juga tidak banyak artinya buat rakyat Indonesia, hanya manusia-manusia yang istilahnya ingin terlihat menonjol di dunia perpolitikan, gelandangan politik, tetapi tidak punya manfaat apa-apa buat rakyat, hanya mampu ya menjadi wadah para pembenci Jokowi gitu, yang selalu didengar narasi atau opini mereka. Nah, sebenarnya mereka itu sedikit gitu, tidak banyak, cuman ya begitulah. Dan mereka sekarang ini semakin ya istilahnya kepanasan, semakin seperti cacing gitu di aspal yang kepanasan, mengeliat-ngeliat ya, karena Gibran ya sebagai
wakil presiden Prabowo yang mereka anggap ya tidak sah, dan mereka anggap ini penerus Jokowi. Saya harus katakan bahwa Jokowi tidak pernah cawe-cawe atas dicalonkannya dulu Gibran sebagai wapres, ya, cawapres. Tidak ada buktinya. Toh kalau memang misalnya dia diam, bukan berarti dia cawe-cawe. Kalau toh dia tidak mendukung Ganjar, itu bukan berarti dia mendukung Prabowo dan anaknya. Tapi kalau secara rasional, ya jelas setiap orang tuanya pasti anaknya ingin berhasil. Tapi dengan sikap Jokowi diam, ya, itu dia memposisikan dirinya sebagai netral, ya, sebagai orang yang tidak berpihak ke manapun. Nah, lantas pamannya yang merestui ya di MK, ya, yang merestui perubahan revisi ya undang-undang tentang usia capres di usia tertentu, ya, itu juga tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Tidak ada bukti perintah Jokowi untuk melakukan itu. Jikapun mungkin ada perintah, ya mungkin anggota dewan atau ya orang-orang partai yang mendesak mereka untuk merevisi undang-undang itu dengan alasan karena ingin mencalonkan Gibran. Tapi toh yang menentukan juga bukan jadinya Gibran terpilih atau Prabowo terpilih, bukannya mereka MK atau anggota-anggota dewan atau partai-partai ini, tetapi ini adalah pemilu langsung, ya. Jadi rakyat langsung mencoblos siapa yang mau mereka pilih dan mereka sukai gitu. Nah, sekarang kenyataannya ketika ya Prabowo mencalonkan atau memutuskan untuk didampingi oleh Gibran, pemilih Ganjar itu langsung turun drastis, termasuk saya pindah jadi milih Prabowo. Dulu saya pendukung Ganjar, sampai saya beli t-shirtnya 3 biji ya, karena saya Ganjar. Tetapi setelah saya mengikuti perjalanan ini, dan saya juga tidak melihat keistimewaan Ganjar. Dalam pidatonya selalu lurus monoton, visi misinya ngambang. Tetapi justru saya melihat pidato Prabowo yang sangat humoris dan jenaka, itulah tertarik saya. Dan yang jelas, karena saya pendukung Jokowi dan karena saya melihat karya-karya Jokowi dan saya mengakui ya keistimewaan Jokowi, dan saya melihat karya-karya Jokowi yang sudah dilakukan di Indonesia. Semua program kesinambungan negara diselesaikan oleh Jokowi. Proyek-proyek negara yang dari zaman Soekarno, Soeharto, dan yang lainnya turun ke belakang, yang mangkrak semua sama Jokowi diselesaikan dengan tepat. Itulah Jokowi. Mungkin hanya sedikit memberikan ide-ide untuk melakukan proyek baru, tapi yang jelas Jokowi telah menuntaskan proyek-proyek kesinambungan ya, yang mana dulu mungkin zamannya GBHN, sekarang proyek itu sudah diselesaikan ya oleh Jokowi, dan masih banyak juga yang belum selesai, dan mudah-mudahan Prabowo menyelesaikannya. Dan saya melihat fakta itu bahwa Jokowi mampu melakukannya itu dengan tepat. Dan ketika Prabowo memuji Jokowi dan mengakui ya kehebatan Jokowi, maka saya pilih Prabowo. Berarti Prabowo mengakui orang atasannya saat itu Pak Prabowo kan jadi menteri. Jadi Prabowo itu mengakui bahwa Jokowi memang berhasil dan akan diteruskan oleh dirinya. Itulah saya kenapa pilih Prabowo. Tapi Ganjar ya nggak pernah dia berorasi atau mengatakan ya bahwa dia akan melanjutkan program-program yang telah dirancang sebelumnya, dan apa yang dituntaskan Jokowi itu akan diteruskan oleh dia atau gimana. Memang pernah ngomong hal-hal yang demikian, tapi tidak secara visioner dan secara tidak misioner gitu ya.
Lalu ya sekarang kalau saya melihat Anies, apalagi Anies hanya omon-omon, retorika belaka. Dia itu hanya pandai bicara, ya pandai bicara dengan kalimat-kalimat yang terkesan intelek, kalimat-kalimat yang terkesan narasi-narasi yang terkesan seperti high person gitu, seperti orang yang punya high intellectual education gitu ya. Itu bagi saya yang kayak gituan nggak pernah bisa menipu saya, pernah bisa mengelabui saya dengan hal yang bicaranya selalu pakai kalimat-kalimat yang terkesan seperti high level education gitu. Nonsense itu hanya kalimat-kalimat bahasa Inggris ya, atau kata-kata bahasa Inggris atau Latin yang mereka kemas seolah-olah seperti orang yang istilahnya punya intelektual yang sangat tinggi. Dan kembali ya, begitu juga kembali ke cawapres atau jadi wapres wakil presiden Gibran. Orang bilang katanya kalau tahu Gibran anak presiden harusnya Gibran tahu diri, ya jangan maulah gitu. Nanti akan membuat nama baik bapaknya jelek. Loh, Gibran itu anak orang dewasa, hampir 40 tahun usianya. Saya memang di atas Gibran ya, dan saya seangkatan dengan Ganjar, Anies ya. Kita harus bertanya, ketika kita muda, umur 40-an, 30-an, apakah kita anak kecil? Bukan. Kita orang dewasa. Kita orang yang bisa menentukan hidup sendiri, apa mau sendiri. Jokowi tidak perlu mengatakan kepada Gibran, hei kamu, jangan mencalonkan diri jadi capres, ya, karena bapakmu nanti jelek. Tidak perlu. Anak saya kalau dia mau mencalonkan diri jadi sebuah pemimpin di suatu organisasi ataupun apa, saya tidak akan menginterpretasi, ya, saya tidak akan mengintervensi, saya akan biarkan dia. Begitu juga dia tidak perlu bertanya sama saya, ya. Jikapun dia bertanya, saya akan silakan putuskan sendiri. Kamu sudah dewasa. Manusia itu dewasa itu diakui di seluruh dunia itu mulai umur 18 tahun atau 19 tahun. Di sana anak-anak malah kalau di negara-negara barat, orang tuanya itu menyapih ya, menyuruh anak-anaknya keluar dari rumah untuk mandiri, untuk belajar hidup sendiri, memutuskan hidup sendiri, memutuskan kebijakan-kebijakan sendiri, bahkan secara finansial mereka harus berusaha untuk hidup mandiri. Itu di dunia barat, anaknya udah dilatih begitu. Di Indonesia kan lain. Kadang-kadang udah umurnya di atas 50-an juga masih tergantung sama bapak ibunya. Dan keluarga Jokowi, saya pikir itu keluarga yang anak-anaknya mandiri. Anak-anaknya sudah diberikan kebebasan untuk menentukan gaya hidup sendiri atau menentukan sikap dan perjalanan hidup sendiri. Begitu juga anak-anak saya begitu, ya. Sehingga kita ketika tua itu santai gitu. Anak-anak udah besar, udah bisa sendiri, paling ketemu sewaktu-waktu, silaturahmi keluarga. Nah, begitulah. Jadi kembali lagi kepada para pembenci Jokowi ini, saya hanya mengatakan selamat menikmati ya penderitaan, ya, menanggung kebencian ini 5 tahun lagi gitu. Jadi ya mau apa lagi kalau memang tidak bisa hidup dengan rasa damai, ya terus membenci orang hanya karena tidak menjadi bagian dari kekuasaan, hanya karena tidak suka pada ya keluarga Jokowi, hanya karena tidak suka kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, hanya karena tidak suka misalnya ya hanya kelompok tertentu atau yang dianggap sebagai oligarki, ya silakan terus ya terima penderitaan ini, kebencian ini, ya, dan ya tidak ada yang melarang begitu. Dan saya harus katakan ya boleh kalian membenci, silahkan, boleh kalian mau anti dari kelompok tertentu oposisi, tapi jangan keluar kata-kata hinaan. Jangan keluar kata-kata ya yang bisa menyinggung orang lain. Meskipun orang lain tidak membalas, tetapi saudara sendiri telah menyiksa diri sendiri dengan
kata-kata atau narasi-narasi saudara sendiri, karena batin Anda menderita. Batin Anda terus merasa ya sakit. Ini tidak bagus, ya, tidak bagus untuk diri Anda sendiri. Dan saya berharap dilantiknya Pak Prabowo dan Gibran nanti akan memudahkan Indonesia, ya, selanjutnya akan menjadikan Indonesia jauh lebih baik, jauh lebih pesat dalam pembangunan dibanding 10 tahun sebelumnya oleh Pak Jokowi. Dan saya harap mudah-mudahan ya Indonesia tetap jaya dan tetap ya menuju kemajuan menjadi Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.